Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tobi Marito Sinuya dan rekan saya Jacqueline Ivana Putri Rasti. Kami dari mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Unikat Majaya Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, kami telah melakukan penelitian yang berjudul Hubungan antara ketimpangan pendapatan GDP terhadap kematian penduduk. Penelitian menurut Ichiro Kawachi dan Bruce Kennedy pada tahun 1998 telah menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara indeks nasional, negara bagian, dan komunitas tentang ketimpangan pendapatan dengan kematian pada tingkat populasi di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat memiliki hubungan yang signifikan dengan kematian dalam komunitas tertentu dan dengan kematian individu setelah penyesuaian untuk usia, jenis kelamin, dan pendapatan rata-rata di komunitas tempat tinggal. Namun setelah penyesuaian untuk pendapatan rumah tangga individu, hubungan dengan kematian hilang. Oleh sebab itu, kami tertarik melakukan penelitian ini. Menurut kami, penelitian ini bertujuan untuk lebih mengetahui hubungan antara ketimpangan pendapatan dengan tingkat kematian di suatu negara. Dan kami juga menggunakan variabel kontrol seperti life expectancy, education index, cost of living, suicide, dan death by cancer. Dengan beberapa sampel data sebanyak 163 negara dan menggunakan sumber data pada tahun 2019. Sehubungan dengan penelitian yang sudah dilakukan tersebut, ada beberapa kelompok peneliti yang melakukan penelitian yang sama di tahun 2000 dan 2011 dengan terus meningkatkan jumlah sampel yang ada namun tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Mereka semua mendapatkan hasil bahwa income inequality berhubungan kuat positif terhadap mortality. Namun, di tahun 2013 dan 2017, sekelompok peneliti melakukan dengan menggunakan teknik estimasi panel data. Mereka menemukan hubungan yang negatif dan signifikan antara mortality dan income inequality. Oleh karena itu, kami menambahkan jumlah sampel dengan menggunakan teknik estimasi cross-section setelah kami melakukan regresi terhadap variabel kami. Kami menemukan bahwa dengan jumlah sampel yang lebih besar, maka mortality dan income inequality berhubungan negatif. Apabila inequality naik, maka mortality akan turun. Begitu juga sebaliknya. Pada tabel berikut ini, kami meregresi variabel dependent, independent, dan variabel kontrol kami ke dalam 8 model regresi. Dari 8 model ini, pengaruh atau R-square terbesar terdapat pada model ke-8, di mana 5 variabel kontrol yang ada sangat mempengaruhi variabel mortality dengan R-square sebesar 0,263%, yang berarti variabel income inequality semakin menggambarkan variabel mortality ketika ditambahkan dengan life expectancy, education index, cost of living, suicide, dan death by cancer. Sisanya digambarkan dengan variabel yang lain. Mengacu pada model ke-8, jika income inequality naik sebesar 1 satuan, mortality akan menurun sebesar 1002 satuan. Menurut para peneliti, dalam literatur sebelumnya, ada beberapa penjelasan yang mungkin bisa menjelaskan hubungan negatif antara mortality dan income inequality ini. Faktor pertama yaitu waktu dan sampel yang tidak tertangkap pada model bisa menjadi memberikan bias negatif terhadap penelitian ini. Lalu, faktor yang kedua, ketimpangan pendapatan di daerah masing-masing mungkin memang memiliki efek negatif terhadap mortality. Dan faktor yang terakhir yaitu pembatasan variabel kontrol bisa saja akan mempengaruhi hubungan antara mortality dan income inequality. Maka melalui penelitian ini kami mengetahui bahwa dengan jumlah sampel yang lebih besar dan dipengaruhi variabel kontrol yang ada, maka income inequality memiliki hubungan yang negatif, signifikan terhadap mortality. Melalui penelitian ini, kami memberikan saran agar pemerintah lebih mampu menjaga kestabilan ekonomi di dalam negara, serta perlu adanya distribusi perekonomian yang merata agar tercapainya kesejahteraan.
Demikian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata atau salah penyebutan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.